Selamat malam Aumania. Malam. Selamat datang lagi di Midnight Live. Tidak terasa kita berjumpa lagi di hari Senin. Ya. Apa kabar penonton? Baik. Sepi amat penonton. Serius nih, berdua doang. Ya. Jadi yang penting penonton sehat semua ya. Ya. Kalau kadar gula tinggi jangan lupa dicek. Betul. Boleh makan donat, cuma tengahnya aja. Ya, bolong dong. Ingat, awali hari dengan sarapan. Kalau awali hari dengan senyuman, jam 10 udah lapar. Ya. Jadi langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita utama malam ini kita akan bicara ironi di negeri ini. Di saat rakyat kerja mati-matian buat dapat gaji sama bisa THR-an. Ya. Di gedung Kementerian Ketenagakerjaan malah diduga ada THR haram hasil pemerasan. Waduh. Kalau karyawan THR itu tunjangan hari raya. Ya. Kalau buat tukang peras di Kemnaker, THR itu transferan haram rame-rame. Oh. Jadi belakangan ini KPK lagi mendalami dugaan THR haram di Kemnaker. Dan yang ngasih THR bukan bos besar, bukan HRD, tapi agen tenaga kerja asing. Waduh. Kalau karyawan dapat THR buat beli baju baru hari raya. Ya. Kalau pegawai Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau PPTKA Kemnaker dapat THR buat cepetin urus izin kerja. Waduh. Dugaan ini ditelusuri penyidik melalui pemeriksaan dua orang saksi, yaitu Subkoordinator di Direktorat PPTKA Kemnaker, Mustafa Kamal dan Eka Primasari pada Kamis 11 September kemarin. Bayangin selevel subkoordinator aja kena periksa. Ya. Jangan-jangan sampai OB juga kecipratan. Waduh. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan saksi pada Jumat 12 September, penyidik mendalami terkait penerimaan uang tidak resmi dari para agen TKA serta uang THR tiap tahun yang diterima oleh hampir seluruh pegawai pada Direktorat PPTKA. Selain aliran dana THR, penyidik juga mendalami pembelian aset oleh para tersangka yang diduga berasal dari uang tidak resmi tersebut. Kalau pegawai normal kerja nabung 10 tahun buat DP rumah aja masih ngutang. Ya. Lah ini cukup nunggu THR haram setahun bisa langsung jadi pengembang. Wow. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan pemerasan dalam proses pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di Kemnaker. Ya. Jadi kalau orang lain urus izin itu ribetnya minta ampun, harus print ini, print itu, bolak-balik fotokopi rangkap 3. Nah kalau di sini prinsipnya simple, Anda bayar, izin lancar. Waduh. Sebelumnya pada 5 Juni 2025 KPK telah mengungkap identitas 8 orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemnaker. 8 orang kalau buat main PUBG udah bisa sparring. Wah. Tapi kalau buat main Among Us susah tuh ya. Ya, susah. Imposter semua soalnya. Aduh. Para tersangka yang dimaksud adalah Gatot Widi Artono yang pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau Dirjen Bina Penta dan PKK pada 2019 hingga 2021. Setelah itu dia juga merangkap sebagai PKK PPTKA periode 2019 sampai 2024 dan terakhir menjabat Koordinator Analisis dan Pengendalian TKA di Direktorat PPTKA Kemnaker sejak 2021 hingga 2025. Waduh. Jabatan apa daftar riwayat hidup tuh? Panjang banget, sampai ngap saya bacanya. Gak heran dapat banyak aliran duit, jabatannya aja rangkap semua. Udah kayak admin grup WA, semua urusan dia yang pegang. Ya. Sampai ganti foto profil segala dia yang urus. Waduh. Selanjutnya ada Putri Citra Wahyu, Jamal Syodikin, dan Alfa Elsyad. Mereka bertiga nih adalah staf di Direktorat PPTKA, Ditjen Bina Penta dan PKK Kemenaker. Kerja dari 2019 sampai 2024. Kalau staf jelas kerjanya bantuin bos. Bantuin pras agen TKA. Aduh. Kalau penonton kan diperas keringatnya ya. Makanya sekarang sepi penonton ya. Diperas terus keringatnya. Jika harimu berat gak apa-apa. Itu kan harimu bukan hariku. Agar tidak dimanfaatkan orang lain, jadilah orang yang tidak bermanfaat. Lalu ada Suartono, Dirjen Bina Penta dan PKK Kemnaker dari 2020 sampai 2023. Dan ada juga Haryanto yang jadi Direktur PPTKA 2019 sampai 2024. Terus dia diangkat jadi Dirjen Bina Penta dan PKK di 2024 sampai 2025. Jadi kalau dilihat-lihat jabatannya sama. Sama-sama mantan Dirjen Bina Penta. Nah sekarang mereka berdua nasibnya juga sama. Sama-sama jadi tersangka. Waduh.
Selanjutnya ada Wisnu Pramono, Direktur PPTKA dari 2017 sampai 2019. Terus ada Devi Anggraini, Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan 2020 sampai 2024. Yang baru diangkat jadi Direktur PPTKA 2024 sampai 2025. Kalau dilihat karir mereka bagus banget. Istilah kata udah predictable. Backslack ya. Predictable. Kayak plot cerita FTV. Bedanya kalau FTV ada adegan tabrakan sama bos, mapnya jatuh berceceran, terus jadian. Habis jadian kirim gombalan, micin apa yang bikin aku happy, mencintaimu. Apa bedanya DPR sama kamu? Kalau DPR Dewan Perwakilan Rakyat, kalau kamu Dewan Enole. Bisa aja toran luber. Nah bedanya kalau mereka berdua ini jadi tersangka karena tabrakan sama kasus, terus aksinya berantakan, asetnya berceceran. Berdasarkan konstruksi perkara, kasus ini mengungkap dugaan praktek korupsi yang sistematis dan terorganisir dalam pengurusan RPTKA di Kemnaker. Bayangin sistematis dan terorganisir. Udah kayak anak tongkrongan lagi patungan rokok, ada yang ngumpulin duit, ada yang jadi abang-abangan. Ada yang tugasnya beli ke warung. Bedanya kalau patungan rokok uangnya mentok gocap, beli rokok 2 bungkus aja masih nombok. Nama rokoknya Gudang Gula ya. Belum iklan soalnya ya. Bisa aja saya. Lah ASN di Kemnaker patungan hasil pungli uangnya jadi mobil, tanah sama rumah. Kesenjangan patungan. Jadi RPTKA itu dokumen wajib buat perusahaan yang mau ngerjain TKA di Indonesia. Pengurusannya ada di Direktorat RPTKA, Ditjen Bina Penta dan PKK. Bayangin Anda jadi orang asing belum kerja, masih izin kerja, udah dipungli. Nah kalau yang terkenal punglinya bisa repot. Orang asing yang mau kerja di sini tinggal mikir, nggak perlu siapin skill, yang penting siapin amplop. Modus para tersangka yakni melakukan pungli secara berjenjang. Pungli berjenjang. Lah penonton aja jenjang karirnya jajar genjang. 2 dimensi. Job desk-nya cuma datang terus ngakak. Iya. Mana tuh orang yang nggak masuk ya? Permohonan RPTKA hanya diproses apabila pemohon menyetor sejumlah uang. Jika tidak membayar, proses diperlambat atau bahkan diabaikan. Bahkan dalam sejumlah kasus, pemohon diminta datang langsung ke kantor Kemnaker dan baru akan dibantu setelah setor dana ke rekening tertentu. Selain itu, penjadwalan wawancara via Skype juga diatur secara manual dan hanya diberikan kepada pemohon yang membayar. Udah kayak booking online lapangan pedal. Tambah pakai coachnya sejam ya. Jadi lapangan padelnya sejam, pakai coach sejam jadi 2 jam. Dan kalau penerbitan RPTKA sampai tertunda, ada resiko denda sebesar Rp1.000.000 per hari bagi perusahaan pemohon. Bayangin telat seminggu aja udah dapat lebih dari UMR Jakarta itu. Para tersangka yang merupakan mantan pejabat tinggi seperti Suartono, Haryanto, Wisnu Pramono, dan Devi Anggraini diduga memerintahkan para verifikator antara lain Putri Citrawahyu, Alfa Esyad, dan Jamal Sodikin untuk melakukan pungutan terhadap pemohon. KPK mengungkapkan bahwa para tersangka diduga telah menciptakan sebuah sistem untuk memeras para pemohon RPTKA. Selama periode 2019 hingga 2024, jumlah uang yang berhasil dikumpulkan dari praktek ini mencapai setidaknya Rp53,7 miliar. 53,7 miliar. Kalau dibeliin tisu basah, satu provinsi becek tuh. Dari jumlah itu para tersangka menerima besaran uang pemerasan bervariasi. Haryanto menerima Rp18 miliar, Suartono menerima Rp460 juta, Wisnu Pramono Rp580 juta, dan Devi Anggraini menerima Rp2,3 miliar. Kemudian Putri Citrawahyu menerima Rp13,9 miliar, Gatot Widiartono Rp6,3 miliar, Alfa Elsyad Rp1,8 miliar, dan Jamal Sodikin menerima Rp1,1 miliar. Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo bilang uang tersebut digunakan untuk kepentingan para tersangka sendiri membeli sejumlah aset. Kemudian pada konferensi pers Kamis 17 Juli lalu KPK juga mengungkap adanya dana tambahan sebesar Rp8,94 miliar hasil dari pemerasan terkait pengurusan RPTKA yang diduga dibagikan kepada sekitar 85 orang pegawai Direktorat PPTKA dalam bentuk uang 2 mingguan. Serta dipakai untuk membayar makan siang pegawai di direktorat tersebut serta membiayai kegiatan-kegiatan non-budgeter. Dalam proses berjalan, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, yakni di Jabodetabek dan Jawa Timur, yang merupakan kantor Kementerian Ketenagakerjaan, rumah para tersangka, rumah pihak terkait, dan kantor para agen pengurusan TKA. Jubir KPK Budi Prasetyo mengungkapkan KPK telah menyita aset-aset terkait penyidikan kasus ini. Rinciannya 18 bidang tanah dengan total luas 4,7 hektar di Karanganyar, Jawa Tengah pada Selasa 2 September lalu.
Penonton juga punya tanah kan ya, jangan salah. Dari Pejompongan sampai Cideng tuh, Tanah Abang. Aset-aset itu disebut milik dua tersangka yakni Jamal Sodikin dan Haryanto. Diduga diperoleh dari uang-uang yang dikumpulkan oleh tersangka yang diterima dari para agen TKA. Aset-aset tersebut diatasnamakan keluarga dan kerabat kedua tersangka tersebut. Sebelumnya pada Rabu 9 Juli lalu sejumlah aset juga telah disita mulai dari sawah, ruko, kontrakan, kos-kosan dan rumah di Jakarta, Depok, Cianjur, Bekasi dan Banyumas. Ada juga uang tunai ratusan juta rupiah dan 13 kendaraan yang terdiri dari 11 unit mobil dan 2 unit sepeda motor. Jubir KPK Budi Prasetyo memastikan penyidik masih akan terus melacak dan menelusuri aset-aset lainnya yang diduga terkait atau bersumber dari hasil dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini dibutuhkan untuk pembuktian perkara sekaligus langkah awal dalam optimalisasi pemulihan aset atau aset recovery. Diketahui sejumlah pihak termasuk para tersangka telah mengembalikan uang ke negara melalui rekening penampungan KPK dengan total sebesar 8,61 miliar rupiah. Dan terkait adanya sejumlah aliran uang hasil pemerasan. Termasuk kepada beberapa orang dari 85 pegawai Kemenaker yang diduga menerima aliran uang panas tersebut. Tentunya KPK bakal mencari mens rea atau niat jahat dalam perbuatan penerimaan uang tersebut untuk menjeratnya sebagai tersangka. Dan tidak hanya itu, KPK juga membuka peluang untuk memanggil Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009 sampai 2014. Yaitu Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Menteri Ketenagakerjaan periode 2014 sampai 2019 Hanif Dakiri sebagai saksi kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin kerja atau RPTKA di lingkungan Kemenaker. Jubir KPK Budi Prasetyo menyampaikan pernyataan tersebut setelah dua mantan staf khusus Menaker era Hanif Dakiri, yakni Maria Magdalena dan Nur Nadlifa, diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin kerja atau RPTKA di lingkungan Kemenaker, yakni pada Selasa 15 Juli lalu. Kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan RPTKA seolah jadi potret buram negeri kita. Di saat rakyat harus berkeringat dan lelah kerja demi THR yang sah, para pejabat di Kemenaker malah petik THR haram dengan mempersulit izin tenaga kerja. Kalau izin kerja masih jadi ladang perasan dan tanda tangan jadi mesin uang instan, maka yang hilang bukan sekedar keadilan tapi juga kepercayaan. Solusinya jelas, sistem harus transparan, mental harus dibersihkan, sebab tanpa itu semua THR haram akan terus berbunga dan pemerasan akan terus menghantui para tenaga kerja. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Hari ini kita akan hadirkan seorang bintang tamu. Kira-kira siapa dia ya? Halo pemirsa Midnight Live Metro TV. Wah, Aumania. wah, kayak kenal nih. Wiwo ndetok. Not only tok detok. Wah, Jangan kemana-mana. Malam ini ada saya. wah, sudah kenalkan suaranya. Akan hadir di Midnight Live ya. Ya udah, kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Nah, tadi sebelumnya kita sudah dengar suaranya nih, sudah tahu kita siapa bintang tamu kita hari ini kan? Iya. Wah, udah pasti langsung saja kita panggil. Halo. Masa lu nggak tahu kenal suara gue ini siapa? Berubah lagi suaranya ya. Udah selek kayak gini masih nggak tahu juga lu. Wah, gimana? Wah, lebih mirip lagi nih ya. Ini kalau ada lomba mirip-miripan suara, beliau ini juara 1, Pak Ahok juara 2. Oke, ini dia Mas Albert Satria. Keren. Mas Albert sih bisa berbagi suara tokoh publik, public figure ya. Wah, kita lihat aja, kita tes dulu ya. Mas Albert baca berita. Oke. Gimana? Oke, kita lihat nih berita yang pertama. Silakan Mas Albert. Sekretaris Kabinet
Letkol Teddy Indra Wijaya dapat tugas penting, yaitu nyampein surat dari Presiden Prabowo langsung ke 5 mantan menteri yang belakangan kena reshuffle. Momen itu diunggah di Instagram resmi @sekretariat.kabinet. Kelihatan jelas Letkol Teddy datang, bawa surat dan kasih satu-satu ke para mantan menteri. Siapa aja yang dapat surat cinta dari Pak Presiden? Pertama, ada Budi Gunawan, mantan Menko Polkam, Abdul Adir Karding, ex-menteri PPN, Dito Aryo Tejo, mantan Menpora, kemudian ada Budi Ari, mantan Menteri Koperasi, dan Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan. Isi suratnya, kata Letkol Teddy, isi suratnya penuh pesan dari Pak Prabowo. Salah satunya ucapan terima kasih karena udah berkontribusi dan kerja bareng selama ini. Walaupun udah nggak di kabinet, tapi tetap dapat salam hangat dari Presiden. Cakep. Suaranya Pak Tom tadi ya. Mirip ya penonton? Mirip. Nah selanjutnya siapa nih? Suara siapa nih? Waduh ini. Sidang gugatan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ya, digelar lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi ya gitu, belum jalan jauh, sidangnya ditunda lagi. Kenapa? Karena masih ada dokumen yang belum lengkap. Kuasa hukum Gibran, Dadang Herli, yang baru ditunjuk langsung sama Mas Gibran tanggal 9 September kemarin. Terkait kehadiran Mas Gibran dalam persidangan. Dadang bilang, ya belum tahu, tidak tahu, masih tentatif. Belum bisa dipastikan. Mungkin hadir, mungkin enggak. Tergantung jadwal negara di sidang kedua ini. Dadang mengatakan kalau agendanya adalah mengecek kelengkapan administrasi. Dan ternyata masih ada dokumen yang harus dilengkapi. Yang kurang itu adalah KTP Mas Gibran. Tapi tenang, tenang. Saya sudah ada di sini, bukan? Dadang bilang semua dokumen bakal dilengkapi di sidang berikutnya. Ya, gitulah sudah. Saya sudah ada di sini. Saya sudah ada di sini. Ya. Nah, berikutnya yang terakhir nih kayaknya nih. Coba kita lihat lagi. Seperti apa Mas Albert membawakan berita ini. Sebelumnya mantan Presiden Joko Widodo juga menyorot polemik isu ijazah palsu yang sudah bergulir bertahun-tahun. Jokowi menuding ada kekuatan besar di balik isu ini. Jadi gini ya, selama 4 tahun terakhir, isu soal ijazah palsu ini enggak kelar-kelar. Dan menurut Jokowi, isu ini tuh kayak dipelihara, disiram, dipupuk, terus dibikin rame. Tapi beliau santai. Jokowi bilang akan ikuti semua proses hukum. Tapi yang bikin prihatin, isu ini sekarang nggak cuma ke dia, tapi juga merembet ke anaknya Gibran. Waduh. Terus ke cucunya juga Janetes. Waduh, semua ya. Ya sudah ya, mending kita sekarang dengerin langsung aja pernyataan dari Pak Jokowi.
ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Mirip ya. Tinggal pakai topi. Pakai topi. Ternyata ada yang terakhir nih. Nah, masih ada berita yang terakhir sebelum kita jeda iklan ya. Silakan, Mas Albert. Pemerintah Provinsi Jakarta kerjasama bareng Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia akan uji coba jalur gratis 1 lajur di gerbang tol Fatmawati 2. Kenapa? Ya karena macet. Buat kurangi macet di jalan TB Simatupang. Nanti itu uji cobanya itu bakal pakai lajur paling kiri di gerbang tol Fatmawati 2 dari jalan Fatmawati yang menuju ke Lebak Bulus. Tapi lu pada kudu ingat ya, ini cuma buat kendaraan roda 4. Motor, truk gede, jangan coba-coba. Ini bukan jalanan nenek lu. Ya, jadi uji coba ini jalan dari tanggal 15 sampai 19 September 2025. Dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Pas macet-macetnya. Sebelumnya juga Gubernur DKI Jakarta, Mas Pramono Anung, udah koordinasi sama Kementerian PUPR. Terus rapat juga bareng Pamjaya, Paljaya, Bina Marga, Sumber Daya Air. Pokoknya semua diajak ketemukan. Menurut Mas Pram, skemanya ini buat kasih opsi ke pengendara mobil. Supaya mereka bisa masuk ke tol, biar jalan bawah nggak macet lagi. Logikanya gini deh. Kalau lu orang dikasih alternatif jalan, ya yang di bawah jadi longgar dong. Oke. Keren ya. Agak capek yang terakhir. Capek. Marah-marah. Berapi-api soalnya. Berapi-api. Mirip semua loh. Waduh, Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Mas Albert Satria ya. Soal bagaimana kiprahnya dalam menjadi seorang konten kreator. Tapi ternyata Mas Albert ini juga sehari-hari hobinya sebagai ilustrator. Atau pekerjaannya tuh? Pekerjaannya juga sebagai ilustrator ya? Iya, ilustrator, pekerja seni lah gitu. Pekerja seni dan juga sebagai kolektor. Kolektor apa nih kalau boleh tahu? Action figure. Action figure. Wah, ini menarik nih. Oke, kita akan bicara soal ekonomi juga di Indonesia. Wah, pasti paham banget nih Mas Albert ya. Ya, mulai meroket tuh September ya, kemudian November, Desember tuh wah. Ngebut ya Pak ya? Ngebut ya? Oh, iya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi dengan Mas Albert sesaat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Oh mania, mana suaranya? Masih bersama dengan Mas Albert Satria di sini. Ya. Tadi saya lihat Mas Albert baca berita dengan berbagai suara dari public figure, saya jadi kaget. Gitu. Oh iya gitu ya. Jadi awalnya gimana sih Mas Albert ini bisa menirukan sejumlah public figure? Apakah memang dari awal tuh ada yang bilang mirip? Atau memang dari Mas Albertnya sendiri yang wah pede nih kan? Wah kayaknya memang suara saya mirip banget nih sama tokoh-tokoh tertentu. Gimana tuh awal ceritanya Mas? Awalnya sih saya cuma coba-coba. Saya juga bisa kayak begitu ya. Awalnya cuma coba-coba ya. Enggak. Jadi awalnya nggak tahu ya, mungkin waktu dulu pas masih sekolah kali ya, suka iseng kan niruin guru ya. Ya guru kalau yang ngajar tiruin suaranya. Ini ngomong-ngomong kalau guru saya dia lagi nonton di rumah soalnya. Ya, saya cinta guru. Oke. Guru
bukan beban negara. Iya, Hoax itu, hoax itu. Ya. Jadi ya awalnya nurunin guru segala macam, terus ya udah pada ketawa teman-teman, berarti mirip gitu kan. Ya, saya sih tadinya nggak tahu kenapa gitu aja. Oke. Kemarin yang viral tuh menirukan suaranya Pak Tom. Iya. Wah itu mirip banget loh, saya pikir juga loh kok bisa ini ya, bisa plak-ketiplak begini suaranya ya. Iya, karena Itu nyangka nggak video itu bakal viral? enggak sih sebenarnya, gue iseng-iseng doang itu tadinya bikin, isengen. Waktu itu tuh sebenarnya pas saya bikin video itu, saya harusnya lagi di Bandung tuh teman-teman. Karena waktu itu lagi ada nggak kondusif situasinya kan. Akhirnya saya di rumah nggak jadi. Ah udahlah daripada gabut bikin aja tuh video gitu. Tiba-tiba rame. Gak nyangka juga. Ya, Masih inget nggak isi-isi apa kata-kata dari video tersebut atau awal ingin membuat konten tersebut apa yang menginspirasi Mas Albert? Ya yang inspirasi sih sebenarnya kita tuh sebenarnya mikirnya tadi ya pejabat atau public figure itu jangan pikir kita tuh nggak dengar dan cermati omongannya. Kita pasti juga akan mengamati gitu. Jadi jangan sembarangan ngomong aja gitu. Jadi bahkan saya aja bisa niruin gitu kan. Harus Berarti punya empati. Harus punya empati segala macam. Jangan melukai hati rakyat. Wis, ya. Seperti itu. Ngomong-ngomong suara rakyat, gue bisa niruin suara rakyat loh. Oh ya? Ya. Bisa nih beneran nih? Bisa. Tolong kamera, Mana? kamera Kameranya 5 ya. mana? Kamera, sini. Kamera 5. Oke. Ya silakan. Nih suara rakyat ya. Dah, nggak kedengeran. Oh iya. Oh iya. Gak kedengeran ya. Ya nggak apa-apa. Iya. Di sini lucu nggak lucu yang penting aman. Aman ya, aman. Amin. Tapi kita lihat sekarang nih di meja saya ya, Oh, di iya. mejanya Mas Albert banyak sekali action figure di sini. Ternyata Mas Albert ini juga kolektor action figure Iya. dan juga sebagai ilustrator. Ya, saya juga sering gambar ya. Jadi saya selain meniru orang, saya gambar juga orang-orangnya gitu. Jadi misalnya di sini. Dan kalau ini sebagian kecil dari koleksi saya ya, yang saya beli dari hasil korupsi. Oh, jangan dong. korupsi waktu maksudnya sama istri saya. Saya kan udah menikah kan. Iya. Jadi harusnya pergi sama istri saya malah beli mainan, di toko mainan gitu. Ini Iron Man-nya utuh ya? Utuh ya? Betul, dan ini juga bisa lihat nih kecil ya, belum yang gede. Kalau gede itu kan ntar belinya kalau udah jadi anggota dewan. Iya. Dewan di perusahaan kan udah baik duit baru saya mampu beli. Kalau udah jadi presiden apalagi ya? Presiden direktur. Iya. Baru beli yang gede. Iya. Ada juga Thanos ya. Ya ini Thanos, salah satu karakter yang saya tulis buat pidato Presiden Jokowi. Winter is coming juga ada, tapi di rumah bawa Thanos ya. Oh iya. Atomnya pernah tulis Benar-benar. Thanos. Jadi Gitu. punya ini ya apa namanya? Ya hobi aja gitu. Hobi menarik loh. Mahal ini ya. Enggak semahal yang gede. Iya. Nah di sana ada Luffy juga. Luffy, One Piece ya, gue juga demen One Piece. Punya benderanya? Bendera. One Piece. Ada bendera. Tapi dikibarin merah putih dong. Iya kita gimana merah putih. One Piece ya. Cuma figur doang kan. Ada. Iya. Baju juga ada. Baju ada juga. Pin juga ada kan yang dipakai orang-orang tuh pin. Oh iya, lengkap semuanya ya. Ada Thor, Captain America, wah komplit ya. Iya. Pecinta Marvel ya ternyata. Marvel, pecinta Marvel. Wow. Suka-suka Marvel. Nah ini kenapa terinspirasi menggambar presiden kita Pak Prabowo? Ya lucu aja sih kan, maksudnya nggak apa-apa kan gambar presiden kita gitu, Iya. hidup NKRI. Iya. Ini kalau dibaca gimana hidup NKRI-nya tuh? Hidup NKRI! Wah, Iya. mirip semua loh. Enggak lah, sebenarnya dari semua karakter yang bisa saya tiru tuh ada lah yang nggak bisa lah. Salah satunya tuh gaya ngomong koboi ya, saya nggak bisa. Oh iya. Iya. Aduh, susah Gak itu. apa-apa ngomong koboi, yang penting ada isinya Pak. Nah, benar. Yang penting ada isinya, Nah, kalau pertama kali menirukan suara public figure itu siapa? Pertama kali yang pernah Mas Albert ingat? Public figure ya.
presiden sih, paling presiden tuh, dari presiden kita yang pertama sampai terakhir tuh pernah saya tiruin juga, pernah dimasukin konten juga. Oh ya? Hmm, Wow. ya. Jadi itu sebagai ini ya, sebagai trademark begitu ya, konten dari konten-kontennya Iya, Mas Albert ya. Suara presiden semua ditiru. Ya sebenarnya sih, walaupun dari semua, walaupun saya bisa menirukan banyak suara ya, Iya. ya 5 lah. Walaupun 5 dikit dong. ada 5 dikit ya. Ya saya lebih, sebenarnya kurang nyaman sih dipanggil impersonator ya. Oke. Karena menurut gua kan impersonate itu harus all out ya. Kayak pemerintah mau all out berantas korupsi katanya. Ya harus all out. Nah, ya maksudnya dari kostum, make up, wig, ekspresi wajah, gaya jalan mungkin segala. Kalau saya kan cuma sebatas di suara aja. Jadi ya sebenarnya kalau buat dibilang Gilang Dirga tuh, Gilang Dirga mantep tuh kalau impersonate. Oh iya, All out banget kan ya. benar. Nah itu kalau misalkan saya cuma sebatas suara ya kayaknya konten kreator aja lah. Jadi saya nggak perlu ngepost impersonate doang kan. Mungkin flexing bisa kapan. Oh iya, jangan. Konten flexing nggak boleh. Nggak boleh, Nggak boleh. Jangan. Mau ada RUU-nya katanya. Iya. Sama joget-joget jangan lah. Joget timingnya nggak pas lah. Belajar ngelawak di mana sih Mas Albert? Oh enggak ya. Itu kayak nggak ngawang itu. Iya. Nah, suara Tom Lembong itu kan yang ketika Mas Albert menirukan suara Pak Tom itu viral ya. Iya. Itu luar biasa. Tadi Mas Albert bilang nggak menyangka juga bisa seviral itu. Nggak nyangka, iya. Tapi memang mirip banget loh. Masa sih? Oh iya. Saya ngerasa biasa aja sih. Nggak ada lesung pipitnya soalnya. Oh kalau ada sup pipitnya makin manis ya. Au. Kan soalnya yang manis-manis berhubungan sama gula. Oh iya. Bener. Gimana kalau suaranya Pak Jokowi lagi ngomong au coba? Waduh. Au. Gitu kali ya. Bisa aja saya. Bisa aja saya. Ini sebenarnya aman nggak sih? Amin. Amin. Ya, Nah, Pak Jokowi. karena Mas Albert juga, saya mengenal Mas Albert juga dari kontennya yang FYP. Oh iya, ya, di TikTok begitu ya, dengan menirukan suara Pak Tom dan itu viral. Saya mengenal Mas Albert dari konten tersebut begitu ya, beberapa minggu terakhir ini. Ya. Dan akhirnya Mas Albert ada di sini begitu ya. Nah, ke depan Waduh. apa project-project berikutnya dari Mas Albert setelah viral ya? Ini ada nggak bayangan ke depan, mending gua tambah lagi deh public figurnya yang bisa gue tiru suaranya, atau pengen jadi konten kreator aja ke depan, atau seperti apa? Ya, saya ini kan hanya manusia biasa, makan nasi. Gak maksudnya, enggak lah kayaknya. Sebenarnya tuh viral tuh apa ya? Ada challenge-nya sendiri, maksudnya beban gitu. Maksudnya sekali lu viral nggak sengaja kan ke depannya kayak, wah gue mesti bikin apa lagi nih? Padahal gue bikinnya iseng. Jadi ya kayak ke depannya ngalir aja lah. Saya juga masih ada profesi kan, pekerjaan seni segala macam. Ya konten ya nanti kalau misalkan ada ide atau apa baru bikin gitu. Nggak ngalir aja, nggak ada kepikiran mesti habis ini bikin apa gitu. Tapi kalau ada tawaran film saya mau ya. Mau lagi ya. Jadi Mas Albert ini akan kembali menjadi rakyat biasa ya. Rakyat biasa, saya kan hanya rakyat. Udah ya. Nggak apa-apa. Mainnya bagus sekali. Mainnya bagus sekali. Mainnya bagus sekali. Mainnya udah ya, durasi. Pernah ditelepon langsung sama yang bersangkutan? Enggak, belum. Jadi selama ini sejumlah public figure tadi belum sempat menghubungi Mas Albert langsung? Enggak lah. Enggak ada hubungan. Kita hubungi langsung hari ini, oh enggak ya? Gitu ya, jadi... Tapi kayaknya, Mas juga impersonate ya? Siapa tuh? Saya Skaptedi. Mirip ya? Gak berani saya, itu kata netizen. Saya Skaptedi yang impersonate ini, Mas Reza kayaknya. Waduh, itu lebih gak berani lagi saya. Ya, kita lihat aja. Kita lihat aja gimana. Bisa impersonate juga suara
Pak Seskap? Oh nggak bisa sih. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, selain ilustrator, selain juga menjadi kolektor action figure ya, lalu menirukan suara dari para public figure yang sudah akrab di telinga kita selama ini. Ini kan sudah bisa dibilang sebagai artis lah. Ya? Masa sih? Iya. Kebiasaannya banyak begini, kalyanya banyak. Ya, Gimana mungkin rasanya? Ya, saya hanya manusia biasa. Balik lagi. Enggak lah, enggak kayak ya. Terserah lah mau bilang apa, artis apa ya. Tapi hobi lain apa? Olahraga gitu punya nggak? Olahraga kecil-kecilan aja lah. Ya, olahraga angkat beban gitu kan. Oh berat dong ya. Berat, hidup berat. Apalagi angkat beban hidup kan? Iya, beban hidup berat ya. Makanya kita harus kerja. Tapi kalau misalnya Mas Albert diminta untuk niruin suara action figure, bisa nggak? Action figure. Iya, mungkin yang dari sini Luffy atau Wah, Luffy, Thanos. Thanos. Susah ya? Ada ya, susah. Ada sih di Instagram sih, kayak kalimatnya masih siapin dulu. Iya. Kalimatnya susah bahasa Winter Inggris. is coming tadi ya. Iya, winter is coming. Tadi kan lontong lemong kalau itu ya. Iya. Winter is coming. Gitu. Oh iya, jadi mesti berapa lama biasanya latihannya tuh? Sebenarnya sih latihan sebentar kali ya. Kan biasanya kalau kita ngeliat dia ngomong atau apa kan ada ciri khasnya tuh. Iya. Nah itu bisa kita tangkep tuh. Jadi kan ada orang yang kadang ngomongnya unik ya. Iya. Kayak, misalnya Rocky Gerung itu juga unik kan. Yang ada ya. Iya. Ya jadi saya datang ke sini tujuannya untuk menemani. Ya kayak gitu-gitu itu gampang, itu cepat. Itu cepat biasanya ya. Tapi kalau kayak Mas Reza ini sebenarnya agak susah juga nih sebenarnya ditiru nih. Susah ya? Susah karena belum dapet ininya nih. Karena ya suara saya standar aja sebenarnya. Pernah nggak disuruh temen buat ngisengin orang lain gitu pakai suara? Pernah. Jadi dulu balik lagi waktu zaman sekolah ya. Kan kalau kita lagi libur sambil nunggu rapotan, kadang tegang tuh kan. Naik kelas kan nih gua kan, apalagi dulu temen-temennya bukan yang pinter-pinter gitu kan. Nah, Duduknya di belakang gitu. ya di belakang tuh kan, gua isengin aja kan, gua telepon. Pakai suara guru wali kelas. Suara guru tuh? Iya, suara guru. Kamu nggak naik kelas gitu. Bener-bener kelabakan. Bener-bener ketakutan ya, percaya dia pikir. Sekarang Mas Albert saya minta telepon bos saya pakai suaranya Pak. Bisa nggak? Nggak bisa. Mau nitip apa? Mau cuti, susah. Saya jadi kayak mau mewakilkan suara ya. Sering ya, tapi diminta buat ngisengin orang. Tapi sekarang masih suka ditolongin gitu nggak? Prengkol gitu ya. Iya, prengkol gitu nggak? Enggak, itu penipuan itu nanti jatuhnya. Iya. Ini menarik loh. Tapi kalau kita bicara soal action figure, ini berapa lama? Koleksi nggak lama. Koleksinya? 10 tahun lah, 10 tahun. 10 tahun lama dong, 10 tahun. Ngumpulinnya ya satu-satu pelan-pelan. Nggak lama tuh minggu lalu baru saya beli. 10 tahun ini mana dari action figure ini yang terlama yang pernah dikoleksi? Ada di rumah terlama itu kan Avengers lah, lini Avengers kan Avengers juga filmnya udah dari 2008 2009 kan. Oke. Iya, kalau kayak karikatur nih juga udah dari 2011 2012 lah baru. Oh ya? Iya. Nah, ini sebenarnya profesi yang ngeri diganti nama AI ya sebenarnya, gambar-gambar gitu nggak sih? Iya, bisa juga sih. Ya ngomong-ngomong soal AI pada bilang ini kerongkongan AI katanya. Iya. Lebih ke grok sih ya. Oke. Gitu. Jadi total di rumah ada berapa action figure yang dikoleksi? Wah, berapa ya? Mungkin range-nya 20 something. 20 something ya. 20 30. Wong sugih ternyata. Tapi kecil-kecil, balik lagi kecil-kecil. Tetep aja kecil. berapa ini ya? Enggak lah. Ada 20 kalau ini hobi ilustrasi. Ada berapa gambar yang sudah dikoleksi atau sudah dibuat? Wah, kalau gambar sih banyak sih. Banyak lah, nggak kehitung lah. Itu udah di backup juga berapa. Ini kan digital ya, soalnya saya bikin di komputer kan. Di pad. Jadi mungkin sekitar hampir 800-700 gambar mungkin. Wow. Kan udah lama. Wow. Udah bisa bikin ini dong pameran. Oh gitu ya? Iya, nggak ada niat mau ke sana bikin pameran.
Ya, amin lah nanti someday lah ya. Bisa. Amin. Thank you ya. Nunggu sponsor. Nunggu maksudnya. sponsor. nanti Mas Reza saya gambarin juga lah. Keren. Semua di sini saya gambarin. Itu ya. Nanti transfer tinggal ya. Tetap. Terakhir dari Mas Albert, seberapa penting seorang anak muda saat ini ya, Gen Z, untuk bisa punya hobi dan fokus pada hobi tersebut, bahkan nanti bisa menghasilkan sesuatu dari hobi tersebut. Ya sebenarnya emang impian yang paling kita dambakan tuh sebenarnya kan kerja di hal yang kita suka ya bidangnya ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, ngalir aja. Yang penting apa sih namanya kerja keras lah, jangan malas. Wih, ya udah kayak siapa aja. Nggak apa-apa. Coba pakai suaranya Pak Tom coba. Oh ya, biar lebih ini ya, lebih valid ya. Jadi untuk anak muda, terutama Gen Z, ya teruslah bekerja, jangan malas. Kita tahu kalau kita tidak bisa mengandalkan siapapun dalam hidup ini, kita harus mengandalkan diri sendiri. Karena memang sejatinya kita sendiri yang menentukan arah hidup kita sendiri. Ya, jadi jangan patah semangat, terus berkarya. Ya. Jadi lebih berwibawa. Jadi gitu. berwibawa. Ya, kalau yang tadi mah siapa ini? Berwibawa, tapi keren. Mas Albert, semoga Thank you. sukses apapun yang dikerjakan nanti. Amin. Makasih. Kontennya FYP terus, dan yang paling penting Mas Albert sehat terus ke depannya. Amin. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Albert Satria. Terima kasih juga untuk action figure yang sudah hadir di sini. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain, jadi tetaplah di Midnight Live. Berita pertama malam ini kita awali dengan kelakuan jahat seorang ASN Puskesmas di Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Bukannya memberikan obat untuk menyembuhkan penyakit, tapi malah membagikan obat terlarang yang bikin masa depan bangsa hancur. Pelakunya lelaki berusia 53 tahun berinisial TF. Dirinya tidak berkutik saat polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jepara menjemputnya di rumahnya. Tensi darahnya sontak langsung naik ketika polisi mendapatkan sejumlah barang bukti narkoba di kamarnya. Mulai 10 paket sabu seberat 3,13 gram siap edar, alat penghisap, dan uang senilai Rp1.500.000 yang diduga hasil dari penjualan sabu. Di hadapan polisi, tersangka mengaku sudah mengkonsumsi sabu sejak beberapa bulan terakhir ini. Barang haram tersebut dikirim dari Jakarta lewat jalur kapal ke Karimun Jawa. Dalam 3 pekan terakhir, Satuan Reserse Narkoba Polres Jepara telah berhasil menangkap pelaku peredaran narkoba dengan latar belakang profesi berbeda, bahkan ada yang bekerja sebagai nelayan. Kalau biasanya sehari-hari nyebar jaring buat nangkep ikan di laut, pelaku yang ini malah nyebar sabu ke masyarakat biar dapat cuan. Dari pengakuan para pelaku, narkoba diperoleh dari jaringan di Jakarta yang kemudian diedarkan kembali di berbagai tempat Karimun Jawa. Polisi sendiri kini semakin memperketat pengawasan, khususnya di jalur laut, yang seringkali digunakan sebagai akses oleh para pelaku untuk menyelundupkan narkoba. Kalau di Jepara pelakunya adalah oknum yang masih bertugas, di Pangandaran kasusnya beda lagi. Pelakunya kali ini tidak punya jabatan lagi alias mantan. Mereka adalah mantan anggota dewan dan kadis yang dulunya duduk enak di kursi empuk. Sekarang malah selonjoran di lantai tahanan gara-gara tega nipu sampai ratusan juta rupiah. Jadi begini ceritanya. Ceritanya begini. Terduga pelaku D, mantan kadis Pemkat Pangandaran dan 2 stafnya berinisial D dan M, serta B, mantan anggota DPRD Kabupaten Ciamis periode 2014 hingga 2019 ditangkap karena melakukan aksi penipuan dan penggelapan. Korbannya adalah Y.
yang mau meminjamkan uangnya kepada para pelaku karena diajak bekerja sama untuk membiayai salah satu proyek di dinas. Namun setelah ditelusuri, uang tersebut tidak pernah digunakan untuk pembangunan, malahan dipakai guna kepentingan pribadi para pelaku. Bahkan salah seorang pelaku sempat mengaku sebagai bendahara BPBD untuk meyakinkan korbannya. Akibat kejadian ini, Y mengalami kerugian hingga mencapai 430 juta rupiah. Saat ditagih, para pelaku selalu berkelit dan tidak ada niat baik untuk mengembalikan pinjaman. Kasus ini akhirnya dilaporkan korban ke polisi hingga keempat pelaku dapat ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Dari Pangandaran kita bergeser ke peristiwa kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Akibat menolak kehadiran PT Gunung Raya Utama Timber Industries atau GRUTI di lahan konsesi, ratusan massa bertindak anarkis. Mereka nekat masuk ke area konsesi perusahaan dan melakukan pengerusakan terhadap lahan pembibitan yang sudah disusun. Tak hanya itu, massa juga melakukan aksi pengerusakan dan pembakaran terhadap fasilitas mes dan perkantoran. Kehadiran PT GRUTI di Desa Parbuluan 6 Kabupaten Dairi, Sumatera Utara dianggap telah merusak kawasan hutan yang merupakan di Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Kampung Pandawa, Kamal, Kalideres, sekelompok remaja melakukan penyerangan terhadap sebuah perkampungan warga. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat ketika mereka nekat menyerang warga menggunakan berbagai senjata tajam. Udah mirip banget kayak di film action, cuman bedanya nggak ada sutradara yang sebentar-bentar bilang cut. Jadinya adegan penyerangan nggak tahu endingnya kapan sampai semuanya pada capek. Merasa kampungnya diserang, warga pun sempat melakukan perlawanan. Namun karena kalah jumlah, warga sekitar akhirnya memutuskan mundur dan berlindung di rumahnya masing-masing. Satu warga dilaporkan terluka tangannya akibat terkena bacokan senjata tajam. Belum jelas motif dari aksi penyerangan ini, namun menurut pengakuan warga, kelompok remaja menggunakan senjata tajam kerap konvoy di lingkungannya. Mereka bahkan seringkali melakukan aksi penyerangan secara acak sehingga menimbulkan korban jiwa. Warga berharap polisi dapat menindak tegas kelompok remaja yang sudah sangat meresahkan tersebut. Kasus ini sedang dalam penyelidikan polisi untuk melacak identitas pelaku agar bisa diamankan, berikut barang buktinya. Informasi terakhir malam ini kita lihat dari aksi penangkapan terhadap pengedar narkoba di Kecamatan Benai, Riau. AW yang sedang tertidur pulas di rumahnya tersentak kaget saat sekelompok pria langsung masuk ke kamarnya. Belum sempat bertanya, para pria tersebut langsung mengeluarkan borgol dan surat perintah penangkapan. Sadar yang dihadapi polisi, AW langsung diam tak berkutik. Bahkan sampai tidak sempat memakai bajunya dan memilih pasrah ketika diinterogasi personel Satuan Reskrim Narkoba Polres Kuantan Singingi. Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil menemukan puluhan paket narkotika jenis sabu seberat 3,34 gram yang disembunyikan di dalam saku celana AM. Menurut informasi petugas, pelaku menjadi target karena sudah lama mengedarkan narkoba di masyarakat. Pelaku sendiri mengaku mendapatkan sabu dari pengedar besarnya di Sumatera Barat yang identitasnya sudah diketahui dan kini menjadi DPO. Pesan buat AW dan pelaku narkoba lainnya, ingat hidup itu udah berat. Jangan lagi ditambah beban dengan narkoba. Lebih baik pusing mikirin cicilan daripada pusing di ruang tahanan. Sukses itu bukan datang dari barang haram, tapi kerja keras. Kalau narkoba bisa bikin sukses, pasti pabriknya nggak bakal digerebek polisi, tapi dipajang di mall. Jauhi narkoba, karena yang deket sama narkoba pasti deket juga sama ruang tahanan. Au! Ya, dan informasi terakhir hari ini adalah liputan dari jurnalis Metro TV Dasya Hutahuruk soal Cafe Hidden Game ya.
yang sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Jadi kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Halo pemirsa Metro TV Midnight Live Aum Mania, kembali lagi bersama saya Dasya Uli Hutauruk. Pemirsa, hari ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan di Kebayoran Baru, lebih tepatnya di Wijaya Grand Center. Dan pemirsa tahu nggak sih, ternyata di sini selain banyak ruko, saya menemukan satu kafe yang sangat amat unik, namanya Sound Trip Cafe. Mereka menawarkan berbagai macam makanan dan minuman, dan mari kita lihat bersama-sama. Yuk! Kafe yang telah ada sejak 2019 ini hadir dengan konsep casual dining bergaya modern dan elegan. Dengan nuansa yang cozy dan intim, kafe ini menjadi pilihan yang tepat bagi para pekerja. Berlokasi di Wijaya Grand Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pengunjung bisa bekerja, melakukan pertemuan santai, atau sekedar melepas penat setelah beraktivitas. Lebih dari sekedar kafe, tempat ini menawarkan pengalaman yang menyatukan rasa dan suasana, sehingga menjadikannya tempat yang nyaman untuk berkumpul, berdiskusi, maupun menikmati momen pribadi. Buat konsepnya sendiri, Sound Trip Cafe and Bar ini konsepnya casual dining bergaya modern dan elegan, serta memadukan suatu cita rasa makanan dan minuman menjadi satu dengan musik, sehingga menciptakan tempat yang ramah dan cocok bagi orang yang mengerjakan kayak kerja di kafe, nongkrong dengan santai, dan mencari inspirasi yang lain. Untuk makanan dan minuman yang disediakan pun tidak kalah menarik. Sound Trip menghadirkan beragam makanan mulai dari snacks, Asian food, Western food, dan tentunya makanan penutup alias dessert. Untuk kali ini saya pesan menu spesial mereka di bulan September, yaitu Thailand Special. Saya pesan Tamarind Grilled Chicken dan Pomelo Salad. Ayam panggang lembut yang dibalut dengan bumbu asam Jawa memberikan rasa manis asam segar dengan aroma smoky yang khas. Serta pomelo salad dengan jeruk bali yang juicy memberikan kombinasi manis asam yang sangat menyegarkan. Tidak hanya itu, saya juga pesan chicken salted egg yang sangat menggugah selera. Ayam goreng renyah yang diselimuti saus telur asin yang gurih, creamy, dan sedikit asin manis menghadirkan rasa yang nagih di setiap gigitan. Selain makanan, Sound Trip juga menghadirkan beragam minuman, mulai dari kopi, non-kopi, teh, serta mocktail. Kali ini saya pesan Purple Rain, minuman dengan perpaduan buah nanas, leci, sirup markisa, dan soda ini memberikan rasa manis segar dengan sentuhan sparkling yang pas untuk melepas dahaga. Kita ada kopi, non-kopi, ada tea, mocktail, sama koktail juga. Kalau buat makanan kita ada di snacks, ada Asian, Western, sama kita sediain juga dessert. Kalau buat rekomendasi minuman kita ada di Purple Rain. Kalau buat rekomendasi makanan kita ada di Chicken Salted Egg, sama kita punya promo spesial juga di bulan September. Kita ada promo Thailand spesial, yaitu berupa Tamarind Grilled Chicken sama Pomelo Salad. Ya, pemirsa Midnight Live Aum Mania, bisa dilihat ya, tadi saya sudah selesai makan dan juga makanannya ada banyak banget pilihannya dan juga minumannya sangat amat beragam. Sekarang saya mau lanjut liputan, demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Dari Jakarta, Dasya Uli Hutauruk, Metro TV. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.